Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Wahid Tahir, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023 akan menjelaskan materi yakni teori-teori psikologi dalam konseling dan kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Baik, materi pertama yakni teori-teori psikologi dalam konseling. Nah, teori pertama yakni teori humanistik dalam konseling yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Carl Rogers adalah salah satu psikologi humanistik yang mengembangkan pendekatan person-centered therapy atau PCT. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap individu itu memiliki tendensi aktualisasi diri atau dorongan alami untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya, yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Dan teori ini juga menekankan bahwa individu memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang jika diberikan lingkungan yang mendukung. Carl Rogers juga mengembangkan beberapa prinsip utama dalam teorinya yang menjadi landasan dalam praktik konseling humanistik. Yang pertama yakni tendensi aktualisasi atau self-actualization tendensi. Aktualisasi diri adalah proses yang di mana kita menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan proses belajar, khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu atau adolescensi, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. Nah, setiap individu itu memiliki dorongan bawaan untuk bertumbuh, berkembang, dan mencapai proses yang maksimal. Yang kedua yakni konsep diri atau self-concept. Konsep diri merupakan cara individu memandang dan memahami dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosial. Konsep ini mengacu pada persepsi individu terhadap dirinya sendiri, termasuk gambaran tentang nilai-nilai, kemampuan, dan karakteristik pribadi. Rogers percaya bahwa konsep diri memainkan peranan kunci dalam motivasi dan perilaku seseorang. Penerimaan diri atau self-acceptance penting untuk pengembangan positif dari konsep diri ini. Yang ketiga yakni kongruensi dan inkongruensi. Kongruensi terjadi ketika konsep diri dari seseorang selaras dengan pengalaman dan perasaan yang mereka alami. Inkongruensi terjadi ketika konsep diri seseorang bertentangan dengan kenyataan atau perasaannya. Jika individu mengalami kongruensi, ia akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan memiliki keseimbangan emosional. Nah, jika individu mengalami inkongruensi, maka ia akan merasa cemas, stres, dan tidak puas dengan kondisi hidupnya. Nah, konseling di sini bertujuan untuk membantu klien mencapai kongruensi sehingga mereka dapat merasa lebih autentik dan menerima dirinya sendiri. Ahli kedua yang mengungkapkan yakni Abraham Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa individu akan berkembang menuju aktualisasi diri jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam praktik konseling, teori ini membantu konselor memahami motivasi konseli dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Dalam penerapan konseling, pendekatan humanistik sering digunakan untuk membantu konseli yang mengalami masalah eksistensial atau ketidakpuasan hidup atau mungkin krisis identitas. Nah, berikut ada 5 tingkatan kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama yakni kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, seperti makanan, air, udara, tidur, maupun tempat tinggal. Kebutuhan fisiologis tetap menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua yakni kebutuhan keamanan, berhubungan dengan rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik maupun psikologis, termasuk keamanan kerja, kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan yang stabil. Menemukan bahwa kebutuhan akan keamanan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis individu. Yang ketiga yakni kebutuhan sosial, yang dimana kebutuhan sosial meliputi kebutuhan akan kasih sayang, hubungan sosial,
persahabatan dan rasa memiliki dalam suatu komunitas. Keterikatan sosial merupakan kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan stres dan gangguan psikologis. Sedangkan yang keempat yakni kebutuhan penghargaan, yang dimana terdiri dari dua aspek utama, penghargaan dari diri sendiri atau self-esteem dan penghargaan dari orang lain atau recognition. Yang pemenuhan kebutuhan ini itu berkontribusi pada motivasi intrinsik dan kesejahteraan psikologis. Yang terakhir yakni kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs, di mana tingkatan tertinggi dalam hierarki di mana seseorang mencapai potensi maksimalnya seperti kreativitas, pencapaian, dan pengembangan diri, bahwa di mana aktualisasi diri hanya dapat dicapai jika kebutuhan-kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi dengan baik. Kedua yakni teori behavior dalam konseling. Teori behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat dipelajari dan diamati melalui lingkungan. Tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner, Albert Bandura, dan Ivan Pavlov. Teori behavioristik dalam konseling didasarkan pada prinsip-prinsip behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungannya dan dapat diubah melalui manipulasi kondisi belajar. Konseling behavioral merupakan suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar dan berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Tiga yakni teori psikoanalisis dalam konseling. Teori psikoanalisis pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud dan menekankan pada peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku individu. Psikoanalisis secara umum adalah sebuah teori yang memiliki manfaat sebagai analisis psikologis manusia yang berlandaskan tiga komponen. Yang pertama yakni kepribadian atau secara biologis manusia yang memiliki istilah yakni id, dan yang kedua yakni psikologis dengan istilah ego, dan yang terakhir adalah sosial atau superego atau dengan komponen rasional. Prinsip utama dalam teori ini meliputi yang pertama yakni struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Jika ego seimbang, maka individu dapat mengelola dorongan id tanpa melanggar norma yang ditegakkan oleh superego. Namun jika id terlalu dominan, individu cenderung impulsif, agresif, dan tidak mempertimbangkan norma sosial. Dan yang kedua yakni mekanisme pertahanan diri. Salah satu konsep yang sangat signifikan dalam teori Sigmund Freud yang secara luas diterapkan dalam psikologi adalah gagasan tentang pertahanan ego atau pertahanan diri. Terdapat berbagai mekanisme bahwa sadar yang digunakan untuk melindungi diri dari pikiran dan perasaan yang salah atau menyakitkan. Dalam teori ini itu pertahanan ego berperan dalam menjaga keseimbangan psikologis seseorang dan melindungi dirinya dari tekanan psikologis yang berat. Itulah tadi materi pertama yakni teori-teori dalam psikologi konseling. Materi kedua yakni kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Kondisi psikologis yang menunjang proses konseling sangat kompleks dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu kondisi yang sering mengemuka adalah kecemasan yang dapat menghambat partisipasi konseli dalam proses konseling. Kecemasan ini dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dan tekanan akademik yang tinggi, yang menjadi perhatian penting dalam kalangan mahasiswa yang terpengaruh oleh stres akademik. Studi menunjukkan bahwa ketidakpastian mengenai hasil konseling juga dapat meningkatkan kecemasan, sehingga menghambat efektivitas dari sesi konseling itu sendiri. Di samping kecemasan, kesejahteraan psikologis juga meliputi kepuasan hidup dan langkah-langkah untuk mengatasi tekanan emosional, sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam menjalani proses konseling. Kesejahteraan psikologis yang baik memungkinkan individu untuk lebih terbuka dan kooperatif selama sesi konseling. Penelitian menunjukkan bahwa program konseling yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan psikologis melalui teknik-teknik seperti mindfulness dan relaksasi terbukti efektif dalam membantu individu, khususnya lansia, untuk mengelola kondisi psikologis mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam proses konseling yang mempertimbangkan kondisi mental klien dan suasana hati mereka. Faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap
kondisi psikologis dalam proses konseling. Dukungan sosial dari keluarga dan teman bisa sangat menentukan dalam membantu individu mengatasi masalah emosional mereka. Dalam banyak kasus, konseling yang memiliki dukungan lebih baik dari sekitar mereka menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dan lebih efektif dalam proses konseling. Misalnya, konseling terhadap mereka yang mengalami trauma, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan, menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat mempercepat proses penyembuhan mereka. Dalam konteks pendidikan, faktor akademik juga memainkan peran penting. Dalam penelitian telah menunjukkan bahwa tes yang berhubungan dengan akademik dapat menciptakan beban yang signifikan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memahami konteks pendidikan dan mengadaptasi pendekatan sesuai dengan kondisi psikologis konseling yang beragam. Kondisi psikologis konselor juga mempengaruhi efektivitas dalam proses konseling. Dalam efektivitas konseling, konselor yang memiliki kondisi psikologis yang baik serta memahami dan mengelola emosi diri mereka sendiri dapat lebih efektif dalam memberikan layanan konseling. Penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi dan pemahaman konselor tentang transferensi dan kontratransferensi dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara konselor dan konseling yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas konseling. Gaya pribadi konselor dalam melayani klien juga dapat menentukan keberhasilan sesi konseling, karena konseling cenderung lebih terbuka dan responsif terhadap konselor yang mereka anggap kompeten secara psikologis dan emosional. Selain itu, konselor yang terlatih dalam memahami kode etik konseling dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri serta latar belakang psikologis klien dapat menciptakan suasana yang aman dan mendukung selama proses konseling. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks bimbingan dan konseling di rumah sakit, di mana konselor harus menghadapi berbagai tantangan psikologis yang dihadapi pasien serta keluarga mereka. Dalam konteks ini, konselor memiliki kondisi psikologis yang stabil dan dapat memberikan dukungan yang berkelanjutan dan membantu pasien mengatasi kecemasan dan stres yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan mereka. Efektivitas konseling juga terkait dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh konselor itu sendiri. Semisal metode konseling seperti Solution Focus Brief Konseling atau SFBC dalam pendekatan realita menekankan pentingnya memahami perasaan dan perilaku saat ini untuk membantu konseling menghadapi masalah mereka. Dalam terapi kelompok, konselor juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota kelompok yang secara signifikan dapat meningkatkan pengalaman konseling dan efektivitas program. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk mengembangkan kemampuan profesional dan pribadi mereka dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan konseling yang diberikan. Kondisi psikologis konseling yang berpengaruh dalam penerimaan bantuan konseling juga memiliki peranan krusial dalam penerimaan bantuan konseling. Keberhasilan proses konseling sangat tergantung pada kesiapan psikologis konseling untuk membuka diri berpartisipasi aktif. Hal ini juga sejalan dengan pandangan beberapa ahli yang menyatakan bahwa pendekatan holistik dalam pastoral konseling dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan spiritual dan mental seseorang. Kerentanan rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap proses konseling dapat menghalangi konseling untuk menerima bantuan yang diberikan oleh konselor. Belum berhasilnya konseling dalam memanfaatkan layanan konseling seringkali dipengaruhi oleh karena konsep diri yang lemah. Pendekatan filosofis yang bijaksana dalam bimbingan konseling dapat membantu konseling membangun persepsi positif terhadap diri mereka yang berimplikasi langsung terhadap keterikatan dan motivasi mereka untuk terlibat dalam proses konseling. Konseling yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung akan lebih terbuka untuk menerima umpan balik dan dukungan dari konselor yang pada gilirannya memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konseling. Kondisi psikologis juga berhubungan erat
dengan pengalaman traumatik yang seringkali dipengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan konselor. Dalam konteks konseling traumatik, konsultasi dapat membantu konseli yang telah mengalami peristiwa traumatik untuk mengatasi dampak psikologis tersebut sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh ahli, yakni mengenai perlunya dukungan psikologis bagi korban trauma. Dukungan ini berfokus pada pemulihan mental dan emosional yang merupakan kunci dalam proses penyembuhan masalah konseli ini. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.